Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana pemahamannya, kemudian bagaimana atau apa kelompok-kelompok, golongan-golongan yang harus diwaspadai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Referensi kita kali ini adalah kitab Irsyadus Sari karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di mana di kitab ini dibahas tuntas apa-apa yang harus diwaspadai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini, sehingga kita bisa waspada menghindarinya dan berjuang supaya mereka kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana detail dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kelompok-kelompok yang harus diwaspadai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Simak terus di video ini, tetap di channel Al-Hasyimi. Kita mengkaji tiada henti dari ayunan sampai nanti mati. Du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Baik teman-teman, kita mulai dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bermula dari hadis Rasulullah SAW. Islam akan terbagi menjadi 73 golongan, kemudian semuanya selamat kecuali satu, mafhumnya begitu itu, kecuali satu, yakni ma ana alaihi wa ashabi, atau alladzi ana alaihi wa ashabi. Jadi golongan, kelompok, pemahaman, ideologi yang saya berada di sana, kata Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahamanku dan juga pemahaman para sahabatku. Jadi inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah artinya mengikuti Rasulullah SAW, wal Jamaah artinya mengikuti Jamaatus Sahabah. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuk pada pemahaman dari Rasulullah SAW tentang agama ini yang beliau bawa, dan juga pemahaman para sahabat. Artinya pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti menyelisihi pemahaman dari sahabat, menyelisihi pemahaman dari Rasulullah SAW tentang Islam ini. Karena semua orang di dalam umat Islam ini semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini kita harus sesuaikan, kita cocokkan apakah benar bahwa akidahnya sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Kajian dan memahami syariat apakah sesuai dengan Rasulullah dan sahabatnya. Kajian memahami tasawuf apakah sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Inilah awal mula istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermula dari hadis dari Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Nah, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari merumuskan bagaimana sih, atau siapa sih, bagaimana kriteria dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin kita teman-teman sudah paham semua bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, beliau merumuskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mereka yang dalam pemahaman akidahnya sesuai dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kebanyakan di kiai-kiai di Nusantara ini mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Asy'ari, di mana kitab-kitabnya banyak bertebaran juga di kitab-kitab beliau, dan murid-murid beliau banyak dikaji di pesantren-pesantren salaf. Ringkasnya akidah yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu apa? Ringkasnya adalah Aqaid 50. Jadi apa itu Aqaid 50? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, kemudian 4 sifat mustahil bagi Rasul, kemudian 1 sifat jaiz bagi Rasul. Ini Aqaid 50 ini setiap orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah harus paham betul. Allah wujud, kita baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, seterusnya sampai 20 sifat. Kemudian sifat jaiz bagi Allah, bahwa Allah mempunyai sifat fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak, Allah bebas mengerjakan apapun yang beliau kehendaki. Jadi itu ya sifat jaiz, sifat mustahil. Kemudian sifat wajib bagi Allah harus faham betul. Kemudian juga 4 sifat wajib bagi Rasul, bahwa Rasul punya sifat bahwa siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian juga sifat jaiz bagi Rasul, bahwa Rasul ini punya sifat al-aradu basyariyah. Rasul ini adalah punya sifat-sifat kemanusiaan tanpa mengurangi kemuliaan beliau para Rasul. Ini akidah yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan para murid-muridnya, termasuk Imam Sanusi dan beberapa imam yang lain. Jadi ini rumusan
yang sangat detail ini dikaji di pesantren-pesantren, mulai kitab yang tipis-tipis seperti Aqidatul Awam, Jawahirul Kalamiyah, kemudian sampai yang agak tinggi ya Dasuki ala Umil Barohin dan seterusnya. Ini ringkasnya kalau ada orang berstatemen di luar pemahaman Abu Hasan al-Asy'ari dalam hal ini urusan akidah seperti ini, misalnya mengatakan bahwa Allah itu di mana, kemudian dia mengatakan bahwa Allah itu duduk di arsy atau Allah itu ada di langit, dengan memahami bahwa hakikinya begitu itu, maka ini di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa begitu? Karena Allah itu tidak bertempat. Allah itu punya sifat mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Makhluk bertempat, makhluk butuh tempat. Sementara Allah pasti tidak butuh tempat. Sedangkan tempat itu makhluk, arsy itu makhluk, atas itu makhluk, langit itu makhluk. Maka Allah tidak bertempat. Jadi Allah itu di mana? Allah itu tidak di mana-mana. Karena pertanyaan mana itu tempat. Inilah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Lah bagaimana kalau ada hadis, ada ayat yang seolah menunjukkan hal itu, maka itu majas. Itu pemahaman majas. Bukan berarti dipahami hakikinya bahwa Allah di arsy, artinya Allah menguasai arsy dengan segala isinya yang di bawahnya semuanya. Allah di langit, maka Allah adalah zat yang mulia. Karena tempat yang mulia itu identik dengan tempat atas. Bahwa Allah di langit itu artinya Allah adalah zat yang maha mulia. Jadi tidak terkait dengan berarti hakikinya di langit begitu. Karena sebelum Allah menciptakan langit, sebelum menciptakan arsy, di mana Allah? Kan ini maka tidak sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dipahami bahwa itu majas. Ketika kita mengatakan bahwa presiden telah duduk di singgasana, di kursi kepresidenan, bukan hakikinya berarti itu beliau duduk di situ, mungkin juga sedang muter-muter, sedang belusukan, tapi maksudnya adalah beliau sudah resmi dilantik sebagai presiden. Jadi bukan dipahami hakikinya gitu. Ini bahasa majas, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu semua ada, termasuk bahasa Al-Qur'an dipahami bahwa ini adalah majas, maka ditakwil kalau sudah majas. Nah, ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk butuh tempat, Allah pasti tidak butuh tempat. Ya, jadi ini harus kita pahami bersama terkait dengan Aqaid 50. Kemudian Hadits Syekh Hasyim Asy'ari juga menyatakan bahwa batasan dari Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah mereka yang dalam fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, di mana mayoritas masyarakat Nusantara ini mengikuti mazhab Syafi'i. Kita ketahui bersama mulai fikih yang paling kecil di kitab-kitab di pesantren, Mabadil Fiqhiyah, kemudian sampai I'anatut Thalibin, kitab yang agak tebal, Tuhfatul Muhtaj, dan banyak kitab-kitab yang semua merujuk kepada mazhab Syafi'i. Ini kalau ada orang berstatemen fikih di luar 4 mazhab, kalau di Indonesia, di Nusantara khususnya, dia mengatakan kadang-kadang untuk terjadi perselisihan, maka kalau merujuk kepada salah satu 4 mazhab, maka tidak ada masalah. Ini bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam fikihnya. Nah, kemudian Hadits Syekh Hasyim Asy'ari juga membatasi bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam segi tasawuf mengakui tasawuf. Ahlussunnah wal Jamaah pasti mengakui tasawuf. Yang menolak tasawuf ini berarti bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mengakui tasawuf, tapi tasawuf yang sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Imam Ghazali dan Syekh Junaid al-Baghdadi. Jadi ini apa ciri dari tasawufnya Syekh Junaid al-Baghdadi, ciri tasawufnya Imam Ghazali ini? Ciri tasawufnya adalah tidak menafikan syariat. Karena ada beberapa pemahaman tasawuf, kalau sudah tasawuf tingkat sekian, maka seolah-olah syariat tidak dipakai. Tidak dipakai. Tapi kalau tasawuf yang dirumuskan oleh Imam Ghazali, kita lihat kitab-kitab beliau seperti Ihya Ulumuddin, kemudian juga misalnya Bidayatul Hidayah, detail urusan tasawuf beliau betul-betul memperhatikan. Padahal beliau sufi betul. Kadang-kadang kalau ada orang berstatemen, oh itu belum tingkatannya, itu sudah makomnya makrifat itu. Kita masih baru makom syariat. Ini bisa berbahaya. Bisa berbahaya seolah-olah tasawuf itu bisa menafikan syariat. Tidak, tasawuf yang
diakui sebagai Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dirumuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pasti tidak bertentangan dengan syariat. Jadi tasawuf pasti tidak bertentangan dengan syariat. Kita juga bisa lihat di kitabnya atau surat-suratnya Syekh Junaid Al-Baghdadi, Rasail Al-Junaidi. Jadi di situ bahwa beliau betul-betul memperhatikan bahwa ada hubungan erat antara tasawuf dengan syariat. Tasawuf tidak menafikan, membuang syariat, tidak. Ini bisa mengkomparasikan atau bisa mengumpulkan. Inilah ciri utama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam merumuskan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak terlepas dari akidahnya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, tidak terlepas fikihnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Dari tasawuf, dalam tasawuf tidak lepas dari Imam Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, di kitab ini lalu dibahas dalam kitab beliau Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyatakan bahwa ada golongan atau kelompok-kelompok pemahaman ideologi yang harus diwaspadai pemahamannya di masyarakat Nusantara. Dalam fasal fi bayani tamasuki ahli Jawa bi madzhabi Ahlussunnah wal Jamaah, tentang ini sudah lama masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara ini berpegang teguh pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian muncul pemahaman-pemahaman baru yang harus diwaspadai, yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu pemahamannya? Wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh. Jadi orang yang mengikuti pemahaman pendapatnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, yang dia berdua ini mengikuti Ibnu Taimiyah, mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi intinya adalah golongan yang perlu dipahami adalah Salafi Wahabi. Ini yang perlu diwaspadai, yang perlu diluruskan pemahamannya agar kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Gampang membid'ahkan, gampang mengkafirkan, gampang mensyirikkan. Ini pemahaman yang ringkesnya yang perlu diwaspadai, pemahaman yang kurang lebih begitu itu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih detail bagaimana detail pemahaman akidah Wahabiyah, fikihnya Wahabi ini. Kemudian kita akan jelaskan juga bantahan-bantahannya. Kemudian yang kedua yang perlu diwaspadai kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah wa minhum rafidiyun, termasuk yang harus diwaspadai adalah orang-orang Syiah. Yang mereka ini mencaci para sahabat. Jadi pemahaman ringkesnya mereka intinya terlalu mencintai Sayyidina Ali, kemudian menafikan sahabat, bahkan mencaci maki. Ini perlu diwaspadai dan di Nusantara mulai ada. Maka ini perlu kita waspadai bersama. Kemudian yang ketiga yang di sini disebutkan yang perlu diwaspadai adalah wa minhum ibahiyun, orang-orang yang mengatakan apa-apa boleh pokoknya. Gampang mengatakan boleh. Kemudian di situ dia mengatakan salah satu cirinya adalah sakoto anhu al-amru wan nahyu, seolah-olah udah nggak ada syariat, nggak ada perintah, nggak ada larangan, pokoknya sudah apa-apa boleh. Walaupun ini tidak membahas ciri detail seperti yang ada sekarang, mungkin yang lebih dekat atau yang paling dekat sekarang ini orang-orang liberal ini. Orang-orang liberal itu apa-apa boleh, sehingga seolah-olah syariat itu dinafikan, nggak ada, seolah-olah syariat itu nggak ada. Ya, yang penting pokoknya toleran, yang penting pokoknya damai, pokoknya apa-apa boleh, yang penting nggak geger, ya seperti itu. Jadi apa-apa toleransi itu boleh dengan batasannya. Jadi dengan batasannya artinya kalau yang mungkar ya kita katakan mungkar gitu ya. Kalau yang mungkar yang kita katakan mungkar, itu keliru ya kita katakan keliru, harus begitu itu. Tapi kalau apa-apa boleh, semua syariat seolah-olah nggak ada, wah ini berarti bagian dari ibahiyun, di mana ini perlu pemahamannya perlu diwaspadai dan kita tarik, kita usahakan untuk bukan kita musuhi, tapi kita berdialog dengan mereka untuk supaya mereka kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin di lain waktu, di video yang lain kita akan jelaskan lebih detail bagaimana pemahaman liberal dan bagaimana sanggahannya, pemahaman Syiah dan bagaimana sanggahannya, kemudian juga pemahaman dari Wahabi dan bagaimana sanggahannya. Kami kira video kali ini itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.